Hai Pisces, sekarang kita love reading ya. Jadi general reading dengan tema percintaan. Ini timeless, kapan aja kamu nonton. Maksimal 3 bulan dari kamu nonton ya. Dan kolektif, jadi akan menarik banyak energi. Sun, Moon, and Rising in Pisces. Ada opportunity, ada kesempatan. Oke, kemudian contemplation ya, the hermit, dan Four of Cups, boredom. Oke, kita lihat at the bottom of the deck-nya ada growth, achievement, love. Oke, Pisces. Ada 2 hal yang aku lihat di sini ya. Yang pertama, beberapa Pisces ini kayaknya akan didekati oleh orang yang pengen punya hubungan romantis. Jadi ada yang naksir sama kamu nih. Kemungkinan dari Earth signs ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemungkinan besar beberapa itu kuat di zodiak Virgo ya. Jadi Virgo yang naksir sama Pisces. Tapi aku melihat kamu itu kayak apakah emang nggak suka ya, nggak sesuai kriteria, atau masih ada prioritas lain. Masih ada yang kamu ingin kejar gitu ya. Misalnya karir atau usaha. Atau kamu lagi malas aja ya cinta-cintaan. Kamu berpikir kayaknya cinta-cintaan itu hanya menguras energi aja. Nggak ada juntrungannya ya. Bisa jadi ini ada kaitannya dengan trauma di masa lalu. Dan satu lagi, aku melihat Pisces itu menyukai earth signs. Beberapa earth signs ya, aku melihat Pisces ini kayak ada yang susah move on atau memang lagi naksir ya. Beberapa waktu ini kayak punya perasaan lebih ke Taurus, Virgo, Capricorn, tapi seperti bertepuk sebelah tangan. Atau mereka itu kayak curving ya. Artinya gimana ya? Kayak ngasih harapan, padahal sebenarnya mereka itu bukan untuk serius. Jadi hanya kayak mengisi kekosongan atau ya supaya nggak bosen aja gitu ya. Nah kalau seperti itu, di sini ada sinyal supaya kamu itu menarik diri. Supaya kamu lebih menghargai diri sendiri. Kalau memang dia itu sudah menunjukkan gelagat kayak mau-mau enggak gitu ya, males-malesan, itu adalah sinyal untuk mundur ya. Jadi jangan membuat kamu itu kayak keset gitu ya Pisces ya. Nah tapi di sisi lain ya, aku merasakan memang dinamika Pisces dengan Earth signs ini lumayan kuat ya dinamikanya. Jadi sebenarnya ada sih perasaan suka, cuma banyak faktor yang membuat hubungan ini kayak masih goyang ya, masih belum kuat pondasinya. Masih ada yang ingin main-main ya, atau yang satu itu kayak gimana ya, jual mahal ya, ada juga yang seperti itu. Nah kalau misalkan Pisces itu berada di sisi yang kurang enak nih, artinya kamu tuh kayak digantungin atau kamu dimainin, berarti ini adalah sinyal untuk menarik diri. Sekali lagi kamu harus menghargai diri sendiri ya. Jangan karena, oh ini kan orangnya tuh disukai oleh keluarga ya. Jadi keluarga besar aku tuh suka. Bahkan orang tua aku tuh kayak setuju. Atau orang ini tuh mapan ya. Jangan karena hal-hal itu kamu jadi membiarkan diri kamu tuh kayak diinjek-injek. Ya, jangan seperti itu. Dan untuk Pisces yang kamu itu mungkin punya fokus ke yang lain atau ada prioritas yang lebih penting daripada cinta-cintaan, di sini kamu diminta untuk stop mempermainkan hati orang lain. Jadi jangan meladeni orang yang mendekat. Jangan sampai kamu itu PHP ya, pemberi harapan palsu. Karena meskipun kamu itu ya hitung-hitung supaya mengisi kekosongan ya, kalau kamu jenuh ada teman main, ada teman ngobrol, tapi itu nanti akan menjadikan karma buruk ya. Kalau kamu mempermainkan orang lain, mempermainkan hati orang lain. Kamu harus menarik garis yang jelas.
Kalau kamu ingin berteman, ya katakan saja, kita kayaknya asik nih kalau untuk berteman. Jangan kamu itu mengulur-ngulur, apalagi membuat dia itu berpikir bahwa kamu itu sebenarnya suka, sebenarnya mau ya berkomitmen, tapi kayak menunggu proses. Tapi kalau kamu ingin berproses dulu, ya kamu katakan aja, aku perlu waktu. Nah, tapi di ujung sana kamu harus menepati. Ketika sudah berproses, ya kamu harus menepati janji kamu. Jangan sampai nanti sudah berproses, lalu kamu tuh kayak membuat dia itu jadi kecewa gitu ya. Di sini bukan berarti kamu itu harus menerima ya, tapi prosesnya itu kamu harus memberikan batasan yang jelas. Hindari memberikan harapan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena kita juga nggak mau kan digituin ya. Nah, di sini yang aku rasakan kebanyakan di beberapa bulan ini, masalah cinta itu memang bukan prioritas. Hanya untuk mengisi waktu, supaya nggak boring gitu ya. Kalau seperti itu, kamu lebih baik ya nggak eksklusif ya, nggak intens. Supaya orang itu tidak salah paham. Dan sebaliknya, kalau misalnya kamu lagi dekat dengan seseorang, kamu naksir seseorang, tapi dia itu kayak memberikan sinyal iya enggak gitu ya. Kadang intens, kadang ngilang. Kamu harus tahu bahwa di situ adalah batasannya. Jangan kamu berekspektasi lebih. Kalau kamu menganggap ini proses, ya udah jalani aja, tapi hindari berekspektasi terlalu tinggi. Karena ditakutkan kamu itu hanya sebagai pengisi waktu aja ya. Jadi di sela-sela waktu luang dia itu memberikan waktu ke kamu. Tapi untuk hal-hal yang lebih penting, dia itu boro-boro ingat sama kamu. Nah, nanti ujung-ujungnya kan kecewa gitu ya. Di sini juga untuk beberapa Pisces, kalau ada orang yang mendekat tapi belum sesuai kriteria, sebaiknya kamu itu jangan langsung menolak mentah-mentah. Sebaiknya kamu itu mengajak berteman dulu. Siapa tahu ya ketika kamu berproses ya sebagai teman, ternyata banyak kecocokan. Atau kalian itu bisa kompromi dan akhirnya cinta itu tumbuh. Ya, tidak menutup kemungkinan. Bukan tidak mungkin cinta itu bisa tumbuh. Tapi bukan berarti kayak terburu-buru gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu memang perlu proses. Karena aku juga melihat di sini The Hermit ini artinya bukan yang langsung ngekat gitu ya, tapi menjaga jarak dan hindari kamu itu menggantungkan harapan orang lain maupun menggantungkan harapan kamu terlalu tinggi. Itu sih pesan pentingnya. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan apa untuk Sun, Moon, and Rising in Pisces soal percintaan? Ya, reconsider. Ini ya, yang tadi kalau misalnya nggak sesuai kriteria. Atau kamu itu terlalu cinta gitu ya, terlalu suka. Itu juga perlu dipertimbangkan ya. Karena bisa saja itu kayak, apa ya istilahnya tuh ya, hormon yang bikin kamu itu meluap-luap. Jadi ya bisa dibilang kan cinta itu buta. Jangan sampai kamu terjebak di cinta yang buta. Ya, tunggu waktunya sampai saat yang tepat gitu ya. Jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru kamu juga yang akan menyesal, yang akan kecewa. Oke, satu lagi untuk Sun, Moon, and Rising in Pisces. You are going in the right direction. Nah, di sini aku merasakan ada dua hal ya. Ketika kamu sudah mempertimbangkan dengan matang, kemudian kamu menunggu momen yang tepat, maka ketika kamu yakin, go ahead. Itu kemungkinan adalah jalan ya yang diberikan oleh semesta. Jadi kamu sudah diberi lampu hijau gitu ya. Nah, yang lainnya di sini ketika kamu mempertimbangkan, kemudian kamu berpikir, kayaknya aku nggak cinta-cintaan dulu deh. Aku lebih baik fokus ke karir atau pendidikan gitu ya, atau usaha, itu juga tepat.
Jadi yang mana yang lebih berat ya ketika kamu sudah selesai mempertimbangkan, setelah mengambil waktu ya, jaga jarak, memberikan jeda waktu dan berproses, dan mana perasaan yang paling kuat, kemudian kamu pikirkan lagi baik-baik ya, setelah kamu rasakan, kamu pikirkan ulang, dan kamu tetap memilih jalan itu, berarti kamu berada di jalan yang tepat. Apakah kamu akhirnya akan menjalin hubungan dengan orang ini, atau kamu memilih prioritas lain? Oke, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. See you and take care.